Halo, kembali lagi dengan saya di Insting Johnny. Seperti biasa, hari ini saya akan mereview sebuah film tahun 2022 dengan judul Prey. Film ini menceritakan adanya makhluk asing, yakni Predator, yang turun ke bumi untuk menantang makhluk terkuat di bumi. So, apa yang akan terjadi? Kita langsung saja gas filmnya. Film pun dimulai. Kisah terjadi pada masa di mana manusia belum menemukan teknologi yang canggih. Bahkan manusia modern pun masih menggunakan kuda untuk alat transportasinya. Tapi di film ini, kita akan masuk jauh ke dalam hutan. Dan mari saya perkenalkan dengan Naru, salah satu orang suku pedalaman. Naru juga punya peliharaan seekor anjing yang sangat terlatih. Naru satu-satunya wanita yang sangat suka berburu di sukunya. Terlihat jika Naru mampu membidik tepat sasaran sebanyak 2 kali. Dan senjata yang ia gunakan seperti sebuah kapak. Tak lama Naru dan anjingnya melihat seekor rusa yang tak jauh dari situ. Segera Naru bersiap membidik rusa tersebut. Tapi tiba-tiba muncul suara aneh di atas langit. Alhasil rusa itu pun kabur. Ya, meskipun Naru dan anjingnya masih berusaha memburunya, tapi tetap gagal. Bukannya mendapatkan rusa, malah ekor anjingnya terkena jebakan yang telah dipasang oleh pemburu. Jebakan tersebut merupakan sesuatu yang asing bagi Naru. Untungnya, bentuk ekor tak seperti kaki, sehingga anjingnya bisa bebas kembali. Lagi dan lagi, suara aneh di langit muncul kembali. Pergilah Naru ke vegetasi hutan yang terbuka, dan ternyata ada sesuatu yang membuat Naru bertanya-tanya apakah itu. Tibalah Naru bertemu dengan kakaknya bernama Tabe, dan Tabe ini mempunyai kemampuan berburu yang jauh lebih unggul daripada Naru. Di situ kita diperlihatkan jika Tabe mampu memanah seekor elang yang sedang terbang. You were sleeping. Gonna have to cross the river to get it. Sampai di rumah, Naru bertemu dengan ibunya yang seorang tabib di sukunya, sehingga Naru pun menjadi multitalenta. Paham cara pengobatan, paham juga cara berburu. Tak lama ibunya meminta Naru untuk mengambil bunga totsia, yakni salah satu bahan unsur dalam pengobatan. Di tempat lain, pesawat asing tersebut kini telah mendaratkan satu predator di hutan. Dan predator ini mampu berkamuflase, sehingga ia tak dapat dilihat. Kini Naru telah tiba di mana banyak bunga totsia bermekaran di situ. Ia juga menyimpan sedikit bunga totsia untuk berjaga-jaga jikalau terluka saat Naru berburu. Tapi saat akan pulang, Naru mendapat kabar jika salah satu orang di sukunya bernama Puhi telah dibawa oleh singa. Maka pasukan pemburu suku tersebut kini mencari singa tersebut yang telah membawa Puhi. Tak lama orang paling belakang merasakan ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dan untungnya Tabe menghentikan orang tersebut untuk memanah. Karena ternyata Naru lah yang mengikuti mereka. Dengan adanya Naru dan anjingnya, maka singa tersebut dapat dilacak dan lebih cepat ditemukan. Di tempat lain ada seekor tikus yang akan dimangsa oleh ular. Tapi tiba-tiba ular tersebut merasakan sesuatu, yakni si predator. Maka sang predator langsung membunuh ular itu karena ia menganggap ular tersebut adalah makhluk yang terkuat. Tapi ternyata bukanlah tandingannya. Kembali ke Naru yang kini anjingnya menemukan kotoran singa di situ. Diikutin lalu tak lama akhirnya Puhi ditemukan dengan tubuh penuh luka. Tapi entah mengapa singanya tak jadi memakan Puhi. Para lelaki membuat tandu sedangkan Naru mengobati Puhi. Dan tentunya bunga totsia yang dibawa oleh Naru ia gunakan untuk dimakan oleh Puhi. Hari pun telah gelap. Di saat Puhi akan dibawa pulang, Tabe malah memilih untuk memburu singa itu sendiri. Perjalanan pulang pun kembali dilanjutkan. Lalu tak disangka Naru menemukan bangkai ular yang telah dibunuh dan dikuliti oleh predator tadi. Could be bear tracks. Maybe. Alhasil Naru yang khawatir dengan kakaknya maka memutuskan untuk menyusul Tabe.
diutuslah salah seorang bernama Paka untuk menemani Naru. Tibalah mereka berdua bertemu dengan Tabe, dan di situ akhirnya mereka menemukan sarang singa yang mereka buru. Naru punya rencana dengan memasang umpan untuk memancing singanya muncul, sedangkan mereka bertiga nanti akan menunggu di atas pohon untuk siap membidik. Lantas Naru dan Paka naik ke pohon, sedangkan Tabe masih memasang umpannya. Tapi tiba-tiba singa tersebut muncul dan langsung menerkam Paka. Kini singa itu berada di atas pohon bersama Naru. Ternyata Naru tak punya nyali untuk membunuh hewan buas. Alhasil Naru pun semakin mundur ke ujung dahan pohon, hingga ia jatuh. Tapi singa itu juga terpana oleh Tabe. Setelah Naru terbangun dari pingsannya dan telah diobati oleh ibunya, lalu tak lama terdengar telah ramai di luar jika Tabe kembali dengan membawa mayat singa tersebut. Alhasil, sang tetua mengangkat Tabe sebagai ketua perang. Atas keberhasilan Tabe, mereka semua merayakannya. Tapi Naru merasa iri kepada Tabe, apalagi ia juga tak diakui sebagai pemburu oleh warga suku tersebut. Karena Naru telah melihat benda asing di langit tadi yang mungkin lebih berbahaya daripada singa tersebut, maka ia berencana untuk berburu sendirian. Keesokan paginya, Naru benar-benar pergi bersama anjingnya untuk menemukan makhluk yang belum pernah ia lihat wujudnya. Di lain tempat, sang predator sedang melihat seekor kelinci yang akan dimangsa oleh serigala. Dan karena menganggap serigala itu makhluk yang kuat, maka sang predator pun bertarung dengan serigala tersebut. Kembali ke Naru lagi yang kini sedang memburu kelinci juga. Belum dapat kelincinya, Naru sudah capek duluan. Alhasil ia menciptakan tali dari kulit pohon yang akan diikatkan ke kapaknya supaya Naru bisa lebih lincah dan lebih fokus kepada target buruannya. Alhasil kini Naru telah berhasil mendapatkan beberapa ekor kelinci. Berada jauh dari rumah bersama anjingnya mungkin sudah biasa. Tapi apa yang akan terjadi jika Naru telah bertemu sang predator? Tak disangka sang predator mendengar gonggongan anjingnya Naru. Itu artinya Naru telah dekat dengan sang predator. Tibalah Naru di padang rumput yang mana di situ puluhan bison mati dengan tubuh yang telah dikuliti. Entah siapa yang melakukan hal itu, tapi yang jelas pelakunya sangatlah kejam. Setelah melanjutkan perjalanan, tapi tak disangka tiba-tiba Naru malah terperosok ke dalam lumpur hidup. Di sisi lain, sang predator mengikuti jejak Naru hingga tiba di padang rumput tadi. Dan sedangkan Naru yang masih terjebak berusaha mengaitkan kapaknya untuk pegangan supaya bisa keluar dari lumpur hidup tersebut. Beruntung setelah berulang kali mencoba, akhirnya Naru bisa terbebas juga. Singkat cerita, bertemulah Naru dengan seekor beruang yang sedang makan. Tak butuh waktu lama, beruang tersebut mencium kehadiran Naru. Segera Naru membidikkan panahnya, tapi tiba-tiba tali busurnya putus. Alhasil beruang itu langsung berlari ke arah Naru. Beruntung anjingnya bisa mengecoh si beruang yang akan menyerang Naru. Dan kini Naru pun kembali siap memanah beruang tersebut. Tapi Naru menjadi ketakutan dan memilih berlindung di dalam akar-akaran. Lalu tiba-tiba sang predator muncul di situ dan langsung bertarung dengan beruang tersebut. Naru yang melihat wujud dan kekuatan sang predator membuatnya semakin ketakutan. Beruntung Naru masih selamat dengan berenang mengikuti arus sungai. Setelah berhasil selamat, Naru kembali ke hutan dan ternyata ada 4 orang suku yang telah diutus oleh Tabe untuk mencari dan membawa Naru pulang. Sedangkan Tabe juga mencari Naru tapi di arah yang lain. Alhasil Naru tetap tak ingin pulang karena masih ingin memburu si predator tadi. Perkelahian pun sempat terjadi. Naru yang kalah akhirnya kini diikat.
Tapi mereka tak tahu jika ada yang sedang mengawasi mereka. Dan keempat orang suku itu malah istirahat dulu di situ. Diutuslah salah satu orang untuk mengambil air. Tak berselang lama ada pergerakan di balik pepohonan, dan ternyata itu hanyalah seekor posum. Tapi tak disangka ada sesuatu yang membidik salah satu orang tersebut. Lalu tiba-tiba, ya, kini satu orang telah mati oleh panah besi sang predator. Maka dua orang lainnya pun siaga. Setelah dua orang lainnya melihat posisi musuhnya, panah pun langsung diluncurkan. Alhasil kini sang predator menganggap orang suku pedalaman itu adalah makhluk yang kuat, yang pantas untuk dia lawan. Serangan demi serangan pun dilakukan. Dan tetap saja pastinya, sang predator dapat mengalahkan kedua orang itu dengan mudah. Pada kesempatan itu, Naru mengambil kapaknya yang telah disita oleh temannya. Alhasil saat sang predator menang, maka Naru langsung lari. Tak disangka, salah satu temannya yang mengambil air tadi sedang bersembunyi di alang-alang. Dan saat temannya Naru akan memanah tapi belum tahu posisi pasnya sang predator, ternyata dia telah dibidik lebih dulu. Segera Naru mengajak temannya itu untuk lari. Dan ternyata larinya sang predator sangatlah cepat hingga dapat membunuh temannya Naru. Tak disangka Naru yang sedang berlari malah kakinya terkena jebakan sang pemburu. Tak butuh waktu lama, sang predator tiba di situ juga. Tapi faktanya, sang predator tak langsung membunuh Naru karena menganggap Naru adalah makhluk yang lemah, bukan ancaman, dan pastinya bukan lawan tandingannya. Kini para pemburu telah tiba di situ juga dan langsung membawa Naru. Tibalah Naru di perkemahan para pemburu dan kini ia telah dikurung. Ternyata anjingnya juga ada di situ dan ternyata juga para pemburu inilah yang telah mengambil kulit puluhan bison tadi untuk mereka gunakan sebagai jaket. Akhirnya salah satu pemburu yang bisa menggunakan bahasa suku-suku yang ada di wilayah itu mencoba untuk bertanya pada Naru tentang sang predator. Lalu ternyata Tabe telah tertangkap oleh mereka lebih dulu. Maka para pemburu itu melukai tubuh Tabe untuk nanti mereka gunakan sebagai umpan. Akhirnya Naru dan Tabe diikat di satu pohon. Beberapa pemburu memantau mereka dari kejauhan. Tapi tiba-tiba kuda-kuda mereka menjadi ketakutan. Dan ternyata beberapa pemburu yang ada di atas kuda tersebut tewas dibunuh sang predator. Kini makhluk predator itu berjalan mendekati Tabe dan Naru. Lalu tiba-tiba kaki sang predator terkena jebakan. Wah, atit! Tapi tak disangka para pemburu ada yang telah bersembunyi. Kini mereka akhirnya berhasil menangkap sang predator. Tapi ternyata predator itu mampu bangkit dan melawan mereka semua. Dan karena manusia paling modern pada masa itu hanya memiliki senjata yang diisi secara manual dan agak memakan waktu, maka mereka dapat dibantai dengan mudah. Tak ada satupun dari para pemburu yang dapat menandinginya. Bahkan tamengnya saja mampu membelah batang pohon. Segera Naru mencari cara untuk kabur dengan memotong ikatan talinya pada jebakan milik pemburu. Naru dan Tabe segera pergi dari situ dan tak berselang lama para pemburu itu telah dibantai habis. Kini Naru kembali ke perkemahan pemburu yang ternyata masih ada beberapa orang di situ. Naru berencana untuk membebaskan anjingnya meskipun harus berkelahi melawan 4-5 orang. Setelah membebaskan anjingnya, Naru mengobati luka-lukanya. Lalu tak disangka ada salah satu pemburu menodongkan senjatanya. Tapi ternyata ia meminta Naru untuk mengobati luka kakinya yang terpotong. Dan sebagai imbalannya, Naru akan diajarkan cara menggunakan senjata pemburu tersebut. Setelah diajari, Naru memberikan bunga totsianya untuk dimakan oleh pemburu tersebut. Tapi tiba-tiba sang predator juga tiba di situ. Alhasil Naru pun sembunyi dan pemburu yang kesakitan itu memilih pura-pura mati. Tak disangka bunga totsia yang dimakan tadi dapat mengelabui penglihatan sang predator. Tapi sayangnya sang predator tak sengaja menginjak luka si pemburu. Alhasil si pemburu itu pun dibunuh juga.
Lalu tiba-tiba anjingnya Naru muncul di situ, maka sang predator langsung membidiknya. Tapi tiba-tiba juga Tabe memukul dan menjatuhkan topeng sang predator. Alhasil, bidikan senjata sang predator tersebut berpindah. Artinya, kelemahan sang predator ada pada topengnya. Naru lalu mencoba senjata yang telah diajarkan kepadanya, tapi ternyata masih gagal. Beruntung Tabe langsung melukai sang predator. Alhasil kini sang predator itu pun berkamuflase. Merasa tak akan selamat, Tabe menyuruh Naru untuk pergi dari situ. Sampailah Naru di sebuah sungai dan saat hari mulai gelap, Naru melihat salah satu pemburu yang masih hidup juga kabur ke situ. Alhasil Naru pun memukul orang tersebut hingga pingsan karena ingin balas dendam atas kematian kakaknya. Maka Naru membuat sebuah rencana. Setelah si pemburu itu bangun dan karena kakinya telah terpotong, maka ia merangkak untuk mengambil senapannya yang memang disediakan oleh Naru. Sedangkan Naru mulai memakan bunga totsia miliknya. Alhasil tak butuh waktu lama sang predator muncul di situ dan melewati Naru begitu saja. Satu-satunya yang dapat dilihat hanya si pemburu tersebut. Setelah si pemburu itu mati, Naru langsung menembak kepala predator hingga topengnya jatuh. Segera Naru berlari sambil membawa topeng tersebut. Tibalah Naru di dekat lumpur hidup tadi dan ia telah memasang jebakan bagi sang predator. Tak lama kemudian datanglah sang predator berjalan mengikuti petunjuk darah yang telah dibuat Naru. Setelah sang predator tepat di posisi tak ingin membuang waktu, Naru langsung menyerangnya. Meski akhirnya kalah juga, beruntung si anjing dapat menyelamatkannya. Predator itu juga sempat terkena jebakan kecil Naru. Lalu dengan tombak si predator yang tertancap di tanah, Naru menggunakannya hingga dapat membuat satu tangan predator itu patah. Predator itu pun semakin mengamuk hingga Naru hampir mati juga. Alhasil Naru mencabut gigi sang predator tersebut. Lantas Naru yang berhasil selamat segera mengikatkan tali di kapaknya pada sang predator. Sang predator itu pun ditarik oleh Naru hingga tenggelam ke dalam lumpur hidup. Dikiranya akan mati, tapi ternyata masih hidup juga. Maka sesuai rencana Naru, sang predator akan menembak ke arah Naru, sedangkan topengnya membidik ke kepala sang predator tersebut. Kini Naru pun kembali ke tempat tinggalnya dengan membawa kepala sang predator. Maka atas keberhasilannya, Naru diangkat sebagai ketua perang. Dan Naru mengajak mereka pindah karena hutannya sudah tak aman lagi. Di akhir film setelah Naru diangkat menjadi ketua perang, lebih dari satu pesawat predator datang ke bumi. Oke, film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sombong dengan kekuatanmu, karena orang yang kuat akan kalah dengan orang yang cerdas. Saya Joni dari Insting Joni, salam damai dan goodbye.